Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada para murid untuk menegaskan mereka harus selalu berdoa tanpa henti. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tak takut Allah dan tak menghormati siapapun. Di kota ada pula seorang janda yang selalu mendatangi hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawan.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata dalam hati, 'Walau aku tak takut akan Allah dan tak menghormati siapapun, namun karena si janda menyusahkan daku, baiklah aku benarkan dia, jangan sampai terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkan kata hakim lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia menunda-nunda sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Tetapi jika Putra Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan Injil hari ini Yesus secara jelas mengajak kita untuk tetap menghayati hidup doa tanpa henti. Meskipun seolah-olah doa-doa kita itu kok nggak dikabul-kabulkan lama sekali, dan kadangkala seringkali kita lalu seolah ingin berhenti berdoa karena apa yang kita mohonkan tidak kunjung dikabulkan, tidak ada tanda-tandanya. Dan itu wajar juga dalam hidup kita sehari-hari bahwa kita berdoa sekian lama tetapi belum dikabulkan. Saya pun mengalami ada doa yang sudah saya doakan sejak berapa ya, 17 tahun yang lalu sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum ada pengabulannya. Padahal doanya itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Kalau saya minta semoga saya ganteng, nah itu kan bukan doa yang wajar, tetapi doa untuk kebaikan orang lain yang kemudian didoakan terus-menerus. Tetapi itulah tantangan kita sebagai seorang beriman. Dalam akhir kisah Injil tadi, Yesus mengatakan, "Tetapi jika Putra Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Maksudnya adalah, apakah kita sebagai pengikut Kristus kemudian bisa bertahan dalam hidup doa kita meskipun seolah-olah apa yang kita doakan belum dikabulkan. Saya katakan belum. Mengapa demikian? Pengalaman Santo Yosafat bisa menjadi refleksi atau teladan kita semua. Santo Yosafat ini berjuang agar gereja Barat, gereja Katolik Roma kalau disebut sekarang, dan gereja Timur, gereja Ortodoks itu bisa bersatu. Tentu tidak hanya sekedar berjuang, berusaha, tetapi dalam doa-doanya juga mendoakan agar terjadi kesatuan antara gereja Barat dan gereja Timur. Sepanjang hidupnya usaha dan doa Santo Yosafat ini tidak berhasil, seolah tidak terkabulkan. Beliau meninggal tahun 1623 dan pertemuan antara gereja Barat dan Timur itu baru terjadi dan dirintis sejak Konsili Vatikan kedua akhirnya dilaksanakan itu tahun 1960-an, dan itu butuh 300 tahun akhirnya apa yang diupayakan oleh Santo Yosafat ini akhirnya terwujud. Sekarang Paus ketemu dengan Patrik, pemimpin gereja Timur, seolah biasa karena itu ada usaha yang berkepanjangan untuk kesatuan gereja. Maka ini bisa menjadi refleksi kita bersama, apakah doa kita, upaya kita untuk kebaikan gereja, untuk kebaikan orang lain, dan mungkin juga doa untuk kebaikan diri kita sendiri, sungguh-sungguh kita pertahankan dalam hidup kita sehari-hari, atau kita ingin seperti Tuhan itu seperti mesin ATM, masukkan kartu, PIN, uangnya berapa langsung cepat keluar gitu loh. Apakah kita bersifat seperti itu atau memberi spiritualitas seperti itu sehingga ketika doa kita tidak kunjung dikabulkan, semangat untuk menjaga iman itu mulai padam. Mari kita hening sejenak merenungkan diri kita masing-masing.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.